Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita mulai lagi pada pertemuan yang kedua ini ya. Di hari Selasa ya. Walaupun tadi ada gangguan ya, kita mulai lagi ya. Oke, tadi saya sebenarnya mau share screen ya. Saya takut nih share screen taruh kayak tadi lagi ya. Kita masuk aja ke materi deh ya. Bismillah. Tutup ya, bentar ya teman-teman ya. Duh, ini terganggu sama yang baru masuk nih. Teman-teman ya lihat ya. Oke, di sini teman-teman lihat. Aduh. Oke, dilihat ya. Yang pertemuan kedua ini mengenai macam-macam situs web ya. Ntar ini ya. Nah, berikut ini ada beberapa jenis situs web ya yang dikelompokkan sesuai dengan tujuannya. Jadi ketika kita membuat situs web itu ada tujuannya. Nah, nanti dari tujuan web itu kita akan mengkombinasikan dengan desainnya ya. Jadi sebagaimana pertemuan sebelumnya, kalau ada apa namanya warna-warna khusus ya, ada tampilan khusus tuh biasanya untuk web-web tertentu gitu ya. Misalkan yang resmi warnanya biasanya cenderung gelap ya kayaknya kalau yang resmi-resmi ya. Kalau yang kurang resmi biasanya cenderung warna-warnanya itu terang itu kan mencolok gitu ya. Nah, warna-warna yang gelap itu memang cenderung menyatakan bahwa resmi atau istilahnya apa gitu ya. Biasanya kalau kita ke acara-acara yang tertentu gitu kan pakaiannya biasanya ada ininya ya, apa saya itu ada stylannya ya, ada code-nya ya, dress code-nya ada gitu ya. Dress code-nya tuh ada. Nah, begitu pula ketika dalam situs web ya. Nah, ini juga menjadi suatu apa ya kalau dibilang tuh ada kode dress code-nya juga gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah situs yang dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk ataupun jasa layanan perusahaan dapat juga untuk sebuah company profile ya. Jadi tujuan dari situs web itu ada yang pembuatan company profile. Jadi ketika kita ingin tahu perusahaan tertentu gitu ya, atau mungkin gini teman-teman, ketika teman-teman ini lulus atau mungkin sudah ada yang bekerja ya. Nah, sebelum teman-teman di interview ya, cobalah teman-teman buka situs web perusahaan tersebut ya. Karena di situ akan membantu teman-teman untuk mengenal lebih jauh apa sih perusahaannya itu. Perusahaan itu bergerak di bidang apa sih gitu ya. Jangan sampai teman-teman tuh benar-benar ngeblank atau tidak tahu sama sekali ketika teman-teman akan di interview gitu kan. Nah, itu salah satu rahasia kenapa ada web gitu ya. Nah, web ini membantu sekali untuk mengenalkan dari jati diri perusahaan tersebut ya. Jati diri dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ada namanya URL. Nah, URL ini adalah alamat ya. Biasanya W3 itu ya, www ya. Alamatnya apa? Misalkan www.inice.ac.id gitu ya. Misalkan ya. Nah, ini disesuaikan dengan posisi yang diinginkan. Apa misalkan dia situs web yang pendidikan atau situs web yang komersial atau situs web yang organisasi ya. Itu semua akan tergantung pada URL-nya ya, URL.
Oke. Ntar ini aduh. Yang baru masuk nih. Nah, 2 halaman web harus mengesankan adanya pengunjung ya. Jadi di dalam web itu dia harus ada halaman pengunjung ya teman-teman ya. Kelihatan. Jadi siapa yang masuk atau bahkan siapa yang akan mengunjungi dan keperluannya apa. Nah, itu harusnya ada ya. Karena nantinya ini bisa menjadi daya jual untuk web itu sendiri. Ya, apakah dipasangkan iklan ya, apakah dipasangkan apa gitu kan. Nah, biasa sih iklan ya untuk mencari penghasilan sampingan. Dulu di awal-awal website itu booming ya. Kalau sekarang mungkin website udah tidak terlalu booming seperti dulu. Sekarang mungkin yang lagi boomingnya malah YouTube, Instagram dan apalagi Facebook ya. Medsos-medsos yang mungkin sering dikunjungi oleh kaum milenialis ya. Nah, tapi web sebenarnya dia sudah punya klaster sendiri ya. Kalau dulu tuh orang berlomba-lomba membuat website, bahkan pribadi seseorang pun ada di webnya gitu ya. Saya ingat banget tuh dulu dosen saya punya web ya. Jadi dia punya web dengan nama dia gitu ya. www3 itu ya, W3 itu lalu nama dia .com gitu kan. Nah, kesannya kayaknya terkenal gitu kan. Kalau dulu orang punya web seperti itu ya. Nah, tapi kalau sekarang udah lain lagi ya. Lain lagi sekarang itu sudah ke YouTube ya. YouTube terus ke Instagram, ke mana lagi? Ke Facebook ya. Apalagi kalau sekarang mungkin kebanyakan sih YouTube kalau ingin memasarkan dirinya ya dan mencari penghasilan sampingan ya. Jadi YouTuber ya. Nah, itu sekarang ya. Tapi bukan berarti juga dunia lab ditinggalkan, website ditinggalkan ya. Dunia web masih ada, tapi khusus untuk yang resmi-resmi seperti perusahaan-perusahaan ya itu masih ada websitenya ya. Yang tadi saya bilang kalau teman-teman ingin mengenalkan, teman-teman ingin mengenal suatu perusahaan yang mana teman-teman ingin bekerja di perusahaan tersebut, cobalah buka webnya ya. Cobalah lihat perusahaan itu perusahaan apa. Kalau memang itu perusahaan besar biasanya dia ada biasanya ya. Dan bahkan sampai ada laporan keuangannya ya. Nah, itu akan membuat teman-teman menjadi lebih apa ya, ketika wawancara itu menjadi lebih tahu lah. Ya, akan menjadi lebih tahu. Dan bahkan juga teman-teman mungkin ketika apa namanya? Ingin atau jadi nggak ingin gara-gara lihat websitenya. Contohnya misalkan bukan itu perusahaan apa gitu ya. Perusahaan Polah tolong di mute Polah. Polah. Halo. Polah. Suaranya bocor. Ya. Polah. Suaranya bocor. Nah, nggak dengar dia ya. Oke lah, saya lanjut aja ya. Jadi ketika teman-teman buka website perusahaan tersebut ya, jadi teman-teman akan lihat background dari apa sih ini perusahaan apa gitu kan. Atau jangan-jangan yang tadi ingin kerja di situ malah nggak jadi gara-garanya begitu melihat website-nya, wah ternyata perusahaan ini tidak sesuai dengan syariah atau tidak sesuai dengan prinsip agama atau apa gitu kan, sehingga batal gitu gara-gara ngelihat background dari perusahaan tersebut dari web yang kita lihat. Nah, lalu letak isi menu tidak perlu terlalu banyak, cukup simpel kan, tapi nampilkan latar belakang perusahaan ya. Nah, jadi ketika kita buat web juga kalau bisa jangan terlalu kebanyakan toolbarnya ya, atau kebanyakan apa namanya menunya ya. Tapi kalau bisa itu menunya tuh sedikit, tapi nanti di dalamnya mungkin nanti ada sub menunya ya. Ada sub menu. Nah, terus yang selanjutnya halaman oh ini udah tadi double ini ya. Oke, saya lanjut ya. Ini agak Bola, tolong di mute Bola. Tadi saya udah mute tapi kebuka lagi.
Bentar, ini kenapa dia? Nah, sebuah situs web sering dibuat hanya sebagai nilai tambah, ya. Jadi sebagai value added aja ya. Padahal web itu bisa menjadi lebih dari itu ya. Mungkin sebenarnya perusahaan tidak terlalu membutuhkan situs web ya, tapi menggunakan hanya sekedar untuk mengikuti tren ya, biar dibilang terkenal atau dibilang perusahaan bona fide ya, bona fide ya, atau perusahaan yang berpengaruh ya. Nah itu biasanya yang seperti itu ya hanya di awal-awal saja ya. Nah tapi kalau nantinya ketika tren itu menurun, banyak juga perusahaan-perusahaan yang dulu mungkin dia punya situs webnya ya, tapi karena tren web itu sudah menurun, akhirnya dia tidak ada. Atau mungkin sekarang banyak malah di YouTube ya. Nah di YouTube. Nah termasuk kampus kita ini ya. Nah, itu ada YouTube-nya ya, ada YouTube-nya dan juga ada webnya. Nah itu mengikuti tren ya teman-teman ya, mengikuti tren. Lalu bagaimana perencanaan dan merancang situs? Nah, harus adanya marketing tool ya. Jadi ada alat-alat untuk penjualannya. Penjualannya itu apa? Misalkan ya produknya tuh apa gitu ya. Terus biayanya tuh berapa? Terus apa yang membuat seorang tuh tertarik di situ gitu ya. Nah, harus ada sesuatu yang membuat seorang tuh tertarik. Apa sih yang didapatkan ketika saya membuka web tersebut gitu ya. Atau kalau sekarang kayaknya udah ke ini ya, Instagram ya. Jadi emang luar biasa medsos ini sekarang ya. Misalkan contoh ya, mungkin kalau saya tanya teman-teman ya, teman-teman kalau nyari misalkan informasi beasiswa ya, pasti lebih suka lihat di Instagram kan daripada nyari-nyari webnya gitu ya. Contoh misalkan yang nasional ya, Basnas saja. Nah, terus terang aja saya tuh langganan Instagramnya Basnas ya. Jadi setiap kali ada informasi ya, dia akan lebih cepat gitu kan daripada kita buka webnya. Walaupun sebenarnya sih ya sama aja. Tapi kalau di medsos ya, di medsos seperti Instagram, Facebook, jadi kita tidak perlu membuka webnya. Jadi dia update berita sendiri gitu kan. Kalau di medsos ya, di Instagram, di Facebook atau di YouTube ya, di YouTube ya. Nah, lalu adanya referensi atau informasi tambahan ya. Jadi gini teman-teman, saya pernah dulu punya pengalaman ya, ingin mengajukan dana sosial dari Basnas. Terus si orang Basnas itu dalam tanda petik ngetes gitu ya. Ditujukan ke ini ya Pak, ke direktur Basnasnya gitu kan. Oh si A ya gitu kan. Oh salah Pak, gitu. Bukan si A lagi. Oh ya Mbak, mohon maaf siapa ya? Wah Bapak berarti belum buka websitenya ya. Bapak berarti belum buka gabung ke Instagramnya ya. Coba Bapak lihat di websitenya atau di Instagramnya. Nah jadi di situ dia ada referensi dari web yang kita buka, dari Instagram, dari Facebook, dari apalagi YouTube yang kita buka ya. Itu menjadi satu referensi, gitu. Menjadi satu referensi, ada informasi tambahan mengenai siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam instansi atau perusahaan tersebut ya, yang ingin kita libatkan gitu kan ya. Nah itu salah satu pentingnya ya web ya. Lalu penggunaan web dirancang semudah mungkin ya. Nah dalam menggunakan web ini ya kita harus semudah mungkin. Jadi sebagaimana sekarang ya tinggal klik ya kan kebuka gitu kan. Jangan sampai gitu kita membuat satu web itu orang mau membukanya sulit. Misalkan harus harus alt apa, kontrol apa gitu kan. Harus klik plus ini plus itu baru bisa kebuka, ribet gitu kan. Itu sebenarnya untuk umum atau untuk apa gitu kan keperluannya ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak seperti itu ya. Kalau sekarang semuanya sudah mudah ya. Apalagi kalau medsos macam seperti Instagram, Facebook, seperti YouTube ya. Itu kita nggak usah ngeklik lagi ya kan.
YouTube ya, kita nggak usah klik lagi, kita tinggal satu klik aja kan kelihatan semua, dia jalan gitu, videonya jalan. Kalau mungkin kalau seperti Instagram kita tinggal klik aja gambarnya langsung, oh ini informasinya gitu ya, atau Facebook sama juga ya. Nah itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi ya. Nah ada katalog ya. Sebuah situs menampilkan produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Jadi ada daftar harga barangnya atau apa yang dijual ya dari web itu ya. Kalau misalkan memang itu dia sesuatu yang menjual. Contoh misalkan kayak webnya kampus kita ini kan dia ada program studinya, ada apa namanya harganya ya kan, bagaimana cara mendaftarkan, bagaimana cara mendapatkan ya. Nah itu semua namanya katalog ya. Ya teman-teman mungkin udah berpengalaman lah ya kaum milenialis mah. Ya namanya seperti ini udah di luar kepala ya. Nah ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan lagi ya. Dalam perencanaan dan merancang situs ya. Tadi ya seperti adanya marketing tool ya. Misalkan ada apa sih produknya gitu ya. Berapa sih harganya. Lalu keunggulannya apa sih gitu ya. Terus yang kedua, nah informasi yang ditampilkan harus lengkap dan jelas. Nah dalam web itu ya, kalau bisa semuanya itu bisa ditampilkan. Bahkan ada beberapa web yang memang itu perusahaan resmi ya, seperti perbankan, ya lembaga-lembaga keuangan, itu sampai-sampai laporan keuangannya itu kita bisa dapatkan dari webnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ingin dapatkan laporan keuangan dari suatu lembaga keuangan yang syariah maupun yang konvensional ya, itu bisa buka lihat dari webnya ya, dari situsnya. Nah itu jadi dia sampai istilahnya sampai dalamannya itu dikasih lihat gitu kan. Nah lalu halaman situs user friendly yang mudah untuk dipahami ya. Nah jangan sampai tuh halaman situsnya www apa gitu kan xyz apa penuh dengan angka-angka yang sulit untuk kita ini kan ya, sulit untuk kita pahami atau kita hafal. Misalkan apa gitu kan, XYZ, ABCDE, wah susah banget gitu ya. Nah, yang friendly, misalkan ya kalau memang nama ya nama gitu kan, misalkan hasbi.com atau puloh.com ya, atau siapa lagi nih ya, derikarudianto.com ya. Nah, itu kan gampang ya kan, gampang dihafal. Misalkan mau tahu tentang puloh, ya buka ya di www kan ya puloh.com gitu kan. Nah, kamu mendapati informasi tentang puloh ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu mudah dipahami ya. Nah, lalu ada transaksi yang hanya bisa dilakukan secara offline ya. Nah, ini penting juga teman-teman ya. Jadi kalau transaksi-transaksi ya itu jangan sampai terlihat secara online karena nanti bisa dilihat oleh pihak lain atau bahkan pihak pesaing ya. Pihak pesaing. Nanti kalau dilihat dari pihak pesaing, nanti dia akan melihat oh harganya sekian dengan fasilitas sekian. Ya udah kita bisa jual yang lebih murah dengan fasilitas yang lebih banyak. Akhirnya kan ya rahasia dapur kita terbongkar ya. Nah itu harus dihindari. Makanya biasanya kalau transaksi-transaksi itu dia secara offline ya. Lalu ada e-commerce. Nah ini juga merupakan salah satu dari web ya situs ya, yaitu khusus jualan e-commerce ya. Transaksi pembelian dan pembayaran secara online. Tapi ini apa namanya bukan transaksi ya, jadi pembayarannya ya. Bayarannya itu dia secara online. Nah contohnya apa e-commerce? Kayak Tokopedia ya, terus apa lagi? Bukalapak ya, terus banyak lah ya. Yang mana dia memang khusus untuk jualan ya, e-commerce. Nah, bila sebuah halaman web yang akan disusun adalah halaman web yang berorientasi bisnis ya, tujuan yang harus dicapai halaman web itu adalah meningkatkan order penjualan dari para pelanggan, menciptakan order dari pelanggan baru dan
menekan saluran biaya pengeluaran ya. Nah, dulu mungkin ketika kita ingin buka toko, kita butuh tempat ya, butuh gudang, butuh biaya pemeliharaan, ya butuh apalagi pegawai karyawan ya yang banyak gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya e-commerce ini itu semua menjadi tidak ada, yang membutuhkan hanya satu alamat dan satu produk yang ingin kita jual apa gitu kan. Nah, jadilah kita sebagai reseller ya. Nah, sehingga kita tinggal ini aja nih, misalkan cekling, oh ada pesanan nih, kita tinggal pesan gitu kan, kita tinggal kita tinggal buat gitu ya. Jadi tampilannya ya mungkin kita hanya butuh beberapa barang aja sebagai etalase ya, butuh etalase online ya kan. Nah kalau etalase yang fisik kan itu butuh biaya kan, butuh biaya, maksudnya ya pasti misalkan tas, contoh barangnya ya, barangnya misalkan tas. Nah, ketika kita jualan tas nih, pastinya kalau berupa barang fisik kan butuh biaya pemeliharaan. Itu tas kan tiap hari, tiap minggu, bulan, bahkan tahunan kita pajang di luar di etalase, pasti akan kotor ya kan, dan bahkan bisa jadi rusak. Nah, pasti kan butuh biaya pemeliharaan. Kalau udah kotor, rusak kan harus diganti atau dibersihkan atau dipelihara gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan online ya, nah itu kan gambar itu ya yang kotor ya pasti ya bukan dari ininya kan, tapi yang kotor biasanya dari gadgetnya, yang kita bersihkan gadgetnya ya. Nah, jadi ya biaya-biaya yang tadinya ada menjadi hilang gitu ya. Nah, diharapkan ya dengan adanya pengurangan biaya ini juga bisa mengurangi harga sebenarnya ya, tujuannya ya. Bisa menjadi lebih murah ya. Bisa menjadi lebih istilahnya tuh hemat ya dengan adanya e-commerce ini. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Membuat nama domain sendiri ya. Harus membuat nama domain sendiri. Maksudnya jangan sampai kita dibuatkan boleh ya, tapi jangan sampai kita nggak tahu gitu ya, mau jualan nih ya. Oke, apa sih nama toko lu apa sih gitu kan? Apa ya kemarin dibuatin sih sama si Anu ya, kalau kayak gitu susah gitu ya. Mau jualan tapi dia sendiri lupa nama tokonya ya. Mau jualan dia sendiri lupa alamatnya di mana. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kecepatan akses sangat penting ya, jadi jangan terlalu banyak menggunakan animasi. Jadi animasi boleh ya, tapi jangan sampai itu animasi itu sendiri menjadi suatu kalau dibilang pemberat gitu ya. Jangan sampai menjadi suatu yang memberatkan. Kita mau jualan tas nih, tapi isinya itu sampai-sampai tujuan jualan tas itu hilang. Misalkan malah menjadi suatu, misalkan taruhlah suatu film gitu ya, memang pakai tas kita gitu. Tapi yang jadi perhatian malah jadi justru film itu, bukan tas kita gitu ya. Orang ngeliatnya malah, filmnya bagus nih, padahal kita mau jualan tas ya. Nah, mending laku tas kita gitu kan, udah pakai animasi film ya. Ternyata malah bias ya. Yang tadi kita mau jualan tas, orang malah jadi nggak tahu mau jualan apa gitu kan. Nah, mending ringan, berat lagi kan ya, kecepatan aksesnya malah jadi mahal ya. Lalu pemeliharaan server ya. Nah, keamanan, kemudahan akses, stabilitas sistem server. Nah, ini juga ketika servernya terlalu banyak yang melihatnya, wah ini sudah laris gitu. Jangan sampai malah jadi ngedown ya, servernya down. Nah, ini juga bahaya ketika orang mau lihat, loh kok servernya under construction sih gitu kan. Dalam pemeliharaan mau buka lagi kok masih under construction sih. Akhirnya orang ya udahlah, malas lihat lagi kan, cari yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, lalu tampil situs memiliki kesan profesional ya. Nah, kesan profesional itu dia benar-benar menampilkan tujuannya itu apa gitu ya. Misalkan tadi jualan tas, wah benar-benar bagus ya, settingannya itu bagus ya. Jadi benar-benar dia melihat, wah bagus nih terus juga dari sisi naruh hubungnya yang bisa dihubungi, terus call centernya ya, dan itu semua mencerminkan profesionalisme ya. Lalu adanya email balasan ya, ada email balasan. Lalu cara pembayaran yang selengkap mungkin ya. Nah, ini
Jangan sampai si buyer itu, pembeli itu bingung. Ketika mau beli, bagus nih, murah nih, mau beli begitu mau beli, lah ini bayarnya kemana ya? Nah, ini bayarnya kemana? Kok nggak ada? Ini kok nggak ada? Nah, jangan sampai seperti itu, gitu ya. Nah, lalu adanya pencarian memudahkan pengunjung. Ada search engine-nya ya di dalam situs. Nih mau nyari mau nyari misalkan kamera gitu ya. Mau nyari kamera ketik kamera. Oh, keluar kamera. Berbagai macam kamera keluar situ. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Mau cari pakaian olahraga, ketik pakaian olahraga, keluar langsung. Nah, itu akan memudahkan pengunjung ya untuk mencari barang yang dia inginkan. Lalu proses transaksi yang cepat dan mudah ya. Nah, proses transaksi yang cepat dan mudah. Jadi si buyer itu juga dia merasa, wah enak nih, bisa di mana aja. Misalkan ada ATM di sini, adanya Indomaret, adanya Alfamart, ya. Nah, pakai Alfamart, pakai Indomaret bisa. Nah, akhirnya si buyer kan dia mudah kan. Atau mungkin pakai ATM, ya. Oh ini ada nih, ada virtual account billingnya, ya. Nah itu ya, jadi memudahkan ya transaksi sehingga si bayarnya menjadi tertarik. Nah, lalu ada e-learning, ada website e-learning. E-learning ini adalah website untuk belajar. Jadi kita membuka website ini akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu pengetahuan, ya. Pengetahuan maksudnya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dalam sekolah formal, ya. Nah, jadi untuk pembelajaran jarak jauh untuk pelatihan, ya. Nah, namanya e-learning, ya. Nah, e-learning ini sekarang sudah mulai booming ya. Karena di masa pandemi ini semuanya pembelajaran jarak jauh. Bahkan YouTube sekalipun sekarang sudah mulai pakai e-learning. Oh, tunggu bentar ya. Saya telepon. Oke, mohon maaf. Tadi orang tua saya nelpon ya. Jadi saya off-kan dulu tadi. Saya lanjut ya. Dari e-learning ya, jadi pembelajaran jarak jauh sekarang ini masa pandemi ini e-learning itu begitu booming karena memang masa pandemi ya, jadi tidak boleh berkumpul. Nah syaratnya ya dia harus sederhana ya, jadi jangan sampai orang mau belajar mau ini gimana sih cara dapetin materi ini ya. Wah, harus misalkan udah klik lagi akhirnya orang malas lah mau dapetin materi gitu kan, harus mudah ya, sederhana, lalu cepat ya. Nah, bertujuan untuk kecepatan respon terhadap sebuah layanan, keluhan dan kebutuhan perbaikan peserta didik sehingga perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secepat mungkin oleh pengajar atau pengelola ya. Nah, jadi cepat. Jadi begitu diklik-klik, keluar nih PDF-nya, keluar nih PowerPoint-nya, keluar Word-nya ya. Nah, jangan sampai begitu diklik PDF-nya keluar jangan sampai seperti itu ya. Lalu personal ya. Nah, ini dia bisa ya. The mute dulu ya, mute ya. Lalu personal ya. Personal itu maksudnya dia bisa berkomunikasi ya. Satu dengan satu. Maksudnya ketika ada yang mengalami kesulitan ya, dia bisa langsung berkomunikasi dengan user, dengan si pemilik web itu ya. Jangan sampai ada orang bingung nih gimana sih ya cara buka webnya gitu kan. Ternyata nggak ada kontak person personalnya.
ya udahlah nggak usah lah, males gitu kan, mendingan buka yang lain. Nah akhirnya kan kehilangan ini dia, kehilangan pengunjung ya, kehilangan pengunjung. Nah itu ya itu tujuan dari e-learning ya, tujuan dari e-learning. Oke, kita lanjutkan pecan depan ya, pekan depan. Ini ketikannya salah. Oke, demikian ya itu tujuan dari pembuatan web ya, situs-situs web. Jadi ada web yang buat khusus marketing, ada web yang untuk apa jualan untuk perusahaan, ada yang untuk pendidikan ya, ada e-commerce ya. Nah, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda ya. Sehingga memudahkan kita sebenarnya semua ini untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk mencari informasi ya. Informasi untuk belanja, informasi untuk belajar ya, informasi untuk apa ya macam-macam lah ya, bahkan mengembangkan diri kita sendiri. Atau mungkin di sini ada teman kita yang sudah biasa bersinggungan dengan dunia medsos ya. Selain Pulau ada lagi nggak? Kayaknya yang terkenal Pulau. Ya, tapi kayaknya ada nih ya. Saya harapkan ada. Jadi mengembangkan informasi sekaligus mencari penghasilan tambahan sekarang sebenarnya udah mudah ya. Tinggal kita melihat peluangnya saja. Peluangnya di mana nih gitu ya. Jangan sampai kita di tengah-tengah kemajuan teknologi ini menjadi korban ya. Kalau bisa kita jadi pelaku ya. Ya, jadi pelaku misalkan kita bikin misalkan nih ya, wah putus ya. Misalkan nih ya, yang lagi ngetren ini kan sekarang YouTube ya. Yang lagi ngetren sekarang kan YouTube. Nah, ya cobalah bikin akun ya di YouTube ya. Bikin apa namanya video ya, video bikin apalagi ya hal-hal yang menarik lah ya. Ya walaupun mungkin tujuannya kita bukan untuk cari penghasilan, tapi bisa jadi nantinya ya itu malah menjadi penghasilan kita di situ ya. Ya kita inilah istilahnya jangan sampai ketinggalan zaman gitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan zaman, jangan sampai kita ketinggalan kereta ya. Orang udah pakai apa gitu kan, aplikasi apa, kita masih manual ya. Nah, insya Allah sih kalau kampus kita sudah mulai mengikuti ya. Mulai ada Syakat, yang udah mulai ada apa namanya situs webnya ya, terus juga YouTube-nya juga sudah mulai ada ya kan. Nah itu semua kan memudahkan ya, memudahkan untuk mendapatkan informasi, untuk apa namanya mendapatkan segala macam pengetahuan dari situ ya. Ya istilahnya jangan terlalu memikirkan komersilnya ya, tapi pikirkanlah bagaimana manfaatnya. Karena nanti komersil itu akan nyusul sendiri ya. Kalau memang sudah banyak manfaatnya gitu teman-teman ya. Oke, dalam desain web pun juga demikian ya. Kita jangan bayangkan, udah kalau bikin kayak gini berapa bayarannya, berapa mana. Gak usah pikirin seperti itu dulu ya. Tapi coba kita bikin sebaik mungkin, sebagus mungkin, kualitasnya bersaing mungkin ya. Yang nantinya ya tidak akan inilah istilahnya usaha tidak akan menipu ya, dia menipu hasil ya. Ya usahanya bagus pasti akan hasilnya juga akan bagus gitu teman-teman ya. Tadi sempat terputus. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya karena memang waktunya sudah mau zuhur juga ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.